Geliat ekonomi di Nanggro Aceh Darussalam kini telah kembali pulih setelah diguncang gempa bumi dan tsunami tahun 2004 silam. Provinsi di ujung barat Indonesia ini terus bertumbuh, lapangan kerja bertambah, dan taraf kehidupan rakyatnya semakin baik. Pertumbuhan serupa juga terjadi di Pulau Nias yang menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Utara. Jalan dan jembatan telah dibangun kembali, membuka akses dan menghubungkan desa-desa di Nias, sehingga memudahkan transportasi dan meningkatkan perekonomian rakyat. Perubahan besar terjadi di Aceh dan Nias. ILO dengan dukungan dari Multi Donor Fund atau MDF berkontribusi besar dalam merehabilitasi dan membangun jalan dan jembatan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan. Gempa disusul gelombang dahsyat tsunami yang menyapu Aceh tahun 2004 lalu telah melenyapkan banyak ruas jalan dan jembatan yang menjadi kunci perputaran roda ekonomi. ILO melalui programnya bekerja sama dengan kontraktor lokal, pemerintah dan penduduk Aceh bahu-membahu memperbaiki akses jalan. Rehabilitasi jalan dan jembatan yang menjadi penghubung antar kecamatan di pesisir Aceh Timur ini dilakukan dengan berbasis sumber daya lokal atau local resources based. Pendekatan ini melibatkan pekerja lokal, kontraktor skala kecil yang ada di kabupaten setempat dengan diawasi oleh Dinas Pekerjaan Umum setempat. Semua material konstruksi didapatkan dan diproduksi dari daerah sekitar. Dengan proyek rehabilitasi jalan ini, jalan itu hanya sebagai media untuk yang pertama membuka lapangan pekerjaan untuk orang-orang setempat. Karena saya senang Bu, karena ini kerja di jalan. Pergi belanja hari-hari, anaknya sekolah, anaknya gaji. Akmal, warga desa Capa, terlibat dalam pembangunan jalan di Kecamatan Padang Tiji, Aceh. Seperti banyak warga di daerahnya, Akmal menghidupi keluarganya dari hasil kebun kelapa dan pisang. Setelah jalan selesai dibangun, kini Akmal bisa ke kebun mengendarai sepeda motor. Dulu sih jalan itu rusak lah ya, becek. Kalau musim hujan nggak bisa pergi ke kebun. Paling-paling pergi cuma kalau sehari sekali aja itu. Kalau sekarang udah kalau mau pergi udah boleh 3 kali sehari lah. Ya. Kini hasil kebun Akmal tidak lagi menumpuk dan menjadi busuk karena tak bisa dibawa pulang dan dijual. Pendapatannya pun naik hingga 2 kali lipat. Berkebun dan berdagang adalah mata pencarian utama masyarakat Pidi. Tak terkecuali Nurmala. Pemilik warung ini mampu membeli kebun setelah omset penjualan warungnya meningkat dari Rp500.000 menjadi Rp2.000.000 setelah pembangunan jalan di daerahnya. Dulu cuma 20% orang yang berkebun, masa bisa melonjak tajam sampai 95% gara-gara ada jalan ini. Dulu paling-paling ada petani sekitar 100-an Bu, yang ada kebun. Tapi alhamdulillah dengan terbangun jalan ini malah sekarang hampir 600 orang Bu udah berkebun. Yang 75% orang di sekitar sini 8 desa. Kemudian ada orang-orang yang luar kecamatan udah berkebun kemari Bu. Secara bertahap Aceh mengalami pertumbuhan ekonomi setelah terjadinya pembangunan infrastruktur. Di akhir tahun 2012, jalan sepanjang 133 km telah diperbaiki, 126 km telah dipelihara, dan 1 jembatan telah dibangun ulang. Pembangunan ini merupakan buah kerjasama dengan kontraktor lokal, dengan syarat kontraktor lokal tersebut juga mempekerjakan masyarakat setempat dalam merehabilitasi jalan-jalan yang rusak. Ada sebagian pekerjaan yang memang harus pakai tenaga mesin memang, nggak bisa dilakukan dengan pekerja. Tapi ada pekerjaan yang harus dilakukan dengan pekerja. Memang dengan pekerja itu memang hasilnya lebih bagus itu kalau pakai pekerja. Nah, dengan itu kita membuat suatu pelatihan ke depan supaya orang yang dari pertama dia menjadi kernet atau dengan bahan-bahan buru-buru, dia bisa menjadi tenaga skill. Keterlibatan warga secara langsung dalam pembangunan jalan untuk terus memelihara infrastruktur tersebut. Untuk tujuan tersebut, warga setempat menerima pelatihan dari ILO
pemeliharaan bahu jalan ataupun pemeliharaan retak-retak rambut ini sangat-sangat mudah dan bisa dilakukan oleh masyarakat. Pendekatan local resources base yang dilakukan ILO terbukti mampu meningkatkan produktivitas hari orang kerja menjadi 2 hingga 3 kali lipat dibandingkan dengan pendekatan konvensional dalam konstruksi jalan. Sedangkan dalam rehabilitasi jalan berkerikil, pendekatan yang dilakukan ILO akan menghasilkan 10-15 kali lipat hari orang kerja. Pemerintah daerah adalah mitra ILO dalam setiap tahap pembangunan jalan-jalan yang rusak. Bagi masyarakat, mereka dapat menikmati hasil pekerjaan mereka, dan mereka khususnya masyarakat pada lapisan bawah dilibatkan di dalam konstruksi, dan mereka mendapat income atau pendapatan harian selama mereka bekerja. Pembangunan infrastruktur di Aceh yang telah membuka kembali akses ke berbagai daerah harus diimbangi dengan komitmen pemerintah dan masyarakat untuk memelihara aset ini. Warga Nias kini tengah giat membangun kembali wilayahnya akibat gempa bumi di tahun 2004 dan 2005 silam. Kerusakan yang terjadi saat itu membuat banyak desa di pedalaman Nias menjadi semakin terisolasi. ILO mengajak para pemuka adat serta masyarakat untuk bersama-sama memulihkan akses jalan dan jembatan agar masyarakat antar desa di Nias saling terhubung dan taraf kehidupan warganya semakin baik. Berbeda dengan Aceh, ILO menggunakan sistem kontrak dengan masyarakat karena rendahnya minat kontraktor lokal untuk bekerja di daerah pedalaman yang sulit. Pertemuan diatur di masing-masing desa yang memerlukan akses, melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Selanjutnya, masyarakat membentuk tim pengelola konstruksi atau TPK yang mempunyai ketua, sekretaris, dan bendahara yang dipilih secara musyawarah untuk mengelola seluruh kegiatan pembangunan jalan dan jembatan dengan didampingi oleh ILO Site Supervisor. Terbukti sistem kontrak dengan masyarakat ini lebih efektif dengan hasil yang berkualitas. Dengan adanya kita program ILO dan yang sejenis PNPM, semua diciptakan rasa gotong royong kebersamaan untuk membangun desa. Tidak semata pembangunan fisik, kegiatan ini juga bertujuan menguatkan kapasitas masyarakat setempat sesuai dengan kerangka Proyek Rural Access and Capacity Building atau RACBP. Berkat kerjasama dengan pemerintah daerah dan TPK, tidaklah sulit untuk merangkul warga lokal melakukan pembangunan jalan dan jembatan di desa mereka. Namun bukan berarti kegiatan ini tidak menemui kesulitan. Condition here in Nias is very difficult to build roads and any infrastructure. It's the terrain, it's the climate, it's the low capacities of local contractors. It's the lack of suitable construction material. Most soils are just clay. So it's really technically challenging, but the other thing is the capacity. And so it's necessary to have find methods which are suiting this local difficult environment. Belum lama usai dibangun, jembatan Oyo di Desa Lahagu, Kecamatan Mandrehe Utara di Kabupaten Nias Barat ini telah mendatangkan banyak manfaat bagi warga desa di kedua sisinya. Sesudah selesai jembatan ini, semua orang dari seberang sana aja udah lebih dekat menuju kota kabupaten. Guru-guru di SD Taraha ada yang datang dari sini, Bu. Sekitar 4 orang yang mengajar di sana. Manfaat serupa juga dirasakan warga di kedua sisi jembatan Moroe, Desa Sisarahili 1, Kecamatan Mandrehe, Nias Barat. Nah, sebelum ada jembatan Moroe yang dibangun oleh ILO, perekonomian masyarakat Desa Sisarahili 1 sangat terganggu atau terpuruk karena harga jual petani masyarakat dibawa ke kota Mandrehe kadang-kadang terhalang oleh banjir. Jadi setelah ada jembatan yang dibangun ILO di Sungai Moroe, ini kelancaran perekonomian masyarakat Desa Sisarahili 1 pada khususnya ini sangat lancar.
Program Investasi Intensif Lapangan Kerja atau EIP ini melibatkan warga lokal dari berbagai kalangan termasuk perempuan. Denny Ria bersama rekan-rekannya turut menyingsingkan lengan baju mengecor jalan. Proyek infrastruktur di Aceh dan Nias ini 28% pekerjanya adalah perempuan. Jumlah ini meningkat dibandingkan di awal proyek yang hanya melibatkan 7 hingga 15% pekerja perempuan. Kerja aja kami karena untuk mencari makanan anak. Manfaat ini banyak. Soalnya masyarakat di sini pekerjaannya di sini lewat semua. Ada untuk yang membawa bahan baku seperti nyadok karet sama kelapa. Keberhasilan merangkul warga lokal ini tidak lepas dari peran Yayasan Holy Anaa yang aktif bergerak di Nias. Juga dalam hal supervisi teknis, karena sebenarnya program ini kan dilakukan oleh masyarakat. Nah, ILO mempercayakan kepada kami di Yayasan Holy Anaa untuk mensupervisi ya teknis pembuatan jalan tersebut. Pembangunan infrastruktur di Nias kini telah memasuki tahap akhir. Di akhir 2012, lebih dari 136 km jalan yang direhabilitasi, 104 km jalan dipelihara, 1.866 meter atau 72 unit jembatan baru dibangun, dan 183 meter atau 7 unit jembatan telah direhabilitasi. Keterlibatan warga diharapkan berlanjut untuk terus memelihara jalan dan jembatan di desa mereka. Komitmen masyarakat untuk menjaga atau merawat pembangunan ILO ini yang telah difasilitasikan di Desa TTC 2 adalah terutama saya sebagai Ketua TPK memberikan himbauan. Dan selalu kami mendukung tentang perawatan. Berarti kami sudah berterima kasih atas pembangunan ini dan kami minta syukur kepada program ILO. Nantinya masyarakat dengan dukungan pemerintah daerah diharapkan mampu memelihara jalan dan jembatan ini secara mandiri. Material jembatan telah melalui proses galvanisasi sehingga tidak mudah berkarat. Jembatan yang seperti ini mudah dikerjakan sama masyarakat dan juga tahan lama dan rendah pemeliharaan. Jadi ini jembatan seperti ini kita harapkan tahan 50 tahun. Sistem pekerjaan jalan dan jembatan yang mempekerjakan masyarakat lokal ini disambut baik oleh pemerintah setempat. Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nias bahkan menyatakan akan mengadopsi sistem ini. Cara kerja ini juga kita akan adopsi. Memang kita perlu melakukan penyesuaian regulasi sehingga cara seperti ini yang sifatnya melibatkan masyarakat, memberdayakan tenaga kerja itu merupakan inovasi baru. Hasil dari program RACBP tersebut kini dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat Nias yang kini menikmati pertumbuhan ekonomi, terbukanya lapangan kerja baru, serta penguatan kapasitas warga lokal. Menjelang berakhirnya bantuan pembangunan ini di tahun 2012, ILO berharap kedua daerah, Aceh dan Nias, seterusnya mampu mengelola aset tersebut secara mandiri. Sebagai salah satu bagian penutup dari strategi yang direncanakan adalah ILO telah merancang panduan pekerjaan yang membuka kemungkinan dilakukannya adaptasi sistem kerja serupa ke dalam program pemerintah yang dapat dilaksanakan di daerah lain. What we would like to do is to continue to work with the government of Indonesia to see how these approaches can be used in other parts of the country. We know that infrastructure is a priority for Indonesia. Now we have an opportunity to use this approach to make sure that local communities can have more and better economic development, better access to social services, and very importantly also maximum protection of the environment. The ILO's experience in some of the suspension bridges, the trail bridges and so on, they are very adapted to the fragile topography that exists, let's say in Nias, but in many other parts of Indonesia. And so they can be very easily replicated and adapted to other areas. And yet the kinds of bridges that ILO has done in Nias or in Aceh could very easily be done elsewhere as well and address those kinds of needs. And so that's an excellent example of South-South cooperation, which is really what Indonesia is very much interested in
and really taking the leadership in this whole region. Saya harus mengakui bahwa apa yang dilakukan oleh ILO sangat baik, bukan karena dengan selesainya program ini lalu akses terbuka dan infrastruktur bertambah, tetapi yang tidak kalah penting adalah dalam proses pelaksanaannya itu melibatkan masyarakat. Pelaksanaan model yang telah dilakukan oleh ILO ini adalah model yang betul-betul bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi harus mengakui bahwa ini merupakan suatu perubahan di dalam kualitas dalam model perluasan kesempatan kerja, khususnya untuk padat karya infrastruktur. ILO berharap bahwa keberhasilan penerapan program berbasis sumber daya lokal di Aceh dan Nias ini dapat diterapkan di daerah-daerah lain sebagai wujud kerjasama pemerintah dan organisasi-organisasi lain untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal di seluruh Indonesia.